Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cara bagaimana cara menggulung generator. Jadi ini adalah generator satu pas merek Mitoshi. Ini adalah generator tipe ST3. ST3 menandakan bahwa generator ini berdaya 3000 watt, 220 volt, 50 Hz, RPM atau rotasi per menitnya itu adalah 1500 RPM. Jadi exit voltnya itu 42 volt, sedangkan exit currentnya adalah 2 ampere. Jadi exit volt adalah arus untuk pancingannya adalah 42 volt, sedangkan exit currentnya adalah ampere pada rotornya. Rotornya adalah 2 ampere. Oke, sekarang kita akan mulai menggulungnya. Jadi sebelum kita menggulung, kita harus tahu dulu berapa alur generator ini. Jadi alurnya adalah 36 alur adalah lubangnya. Jadi lubang itu yang dinamakan alur, sedangkan ini adalah kerennya. Jadi tebal kerennya ini adalah 9,5 cm panjang. So, yang dikatakan tebal ini adalah panjang. Kita mengukur dari sini, kita ukur adalah 9,5 cm, sedangkan diameter itu terletak pada sini. Kita ukur dengan menggunakan kayado bambu seperti ini. Jadi diameternya itu 15,5 cm. Oke, bisa kita ukur di sini dengan menggunakan mistar. Diameternya adalah 15,5 cm. Oke, setelah kita tahu semua berapa jumlah alur atau lubangnya, biasa juga kita katakan code. Oke, pertama kita akan membuatkannya mal. Jadi sebelum kita menggulung, kita harus ada mal. Dimana malnya ini adalah 01 isi 4. Dikatakan 01 karena yang dilingkari oleh kawat pertama ini adalah satu lubang. Ada satu lubang. Oke, bisa lebih dekat. Ini adalah 01. Kita akan buatkan mal seperti ini. Oke, malnya cukup simpel saja. Kita akan menggunakan kardus. Setelah itu kita buat dulu polanya. Oke, sudah kita bentuk malnya. Sekarang kita akan buatkan kardus. Ini adalah kardusnya. Kita cocokkan, jangan terlalu bongkar seperti ini. Oke, jadi ini untuk mal pertamanya. Oke, jadi untuk menentukan di mana kita akan mulai menggulung, itu bisa saja kita bisa bagian sini, bagian kiri, bagian bawah, atau bagian atas, atau bagian sebelah kanan. Jadi itu tidak terjadi masalah. Namun untuk lebih baiknya kita mulai dengan posisi seperti ini, posisi kaki di bawah. Kita akan mulai menggulung dari situ. Jadi yang pertama yang kita gulung adalah kutub N. Jadi karena ini adalah RPM 1500, jadi akan mempunyai 4 kutub, dimana kutub pertamanya adalah kutub N. Jadi kutub N itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kutub N itu dimana ujung atau permulaan kawatnya itu di sebelah kiri, dan ekor atau akhir dari gulungnya itu akan keluar di sebelah kanan. Oke, jadi saya akan mencoba kali ini membagi pengalaman secara detail. Oke, jadi saya akan gambar dulu pembentukan kutubnya. Jadi pada gulungan itu ada yang namanya kutub N dan S. Jadi kutub N itu diibaratkan ini adalah gulungan. Ini adalah kutub N. Jadi awalnya itu adalah awal di sebelah kiri, ini adalah awal. Kemudian akhirnya itu ada di sebelah kanan. Jadi kita akan mulai memasukkan kawat dari sebelah kiri, dia akan memutar ke kanan. Ini adalah kutub N, jadi putar dia ke kanan. Selanjutnya adalah kutub S. Ini adalah kutub S. Itu akan masuk di sebelah kanan, dan keluarannya itu ada di sebelah kiri. Jadi ini adalah kutub S.
ini adalah nomor dari kutub N dan kutub S, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa dimana kutub N itu awalnya di sebelah kiri dan ekornya atau akhirannya di sebelah kanan. Kemudian untuk gulungan S itu awalnya di sebelah kanan, kemudian akhirannya atau ekornya di sebelah kiri. Jadi N itu kebalikan dari gulungan S, dan S adalah kebalikan dari gulungan N. Jadi pembentukannya nanti seperti ini, karena ini adalah awal pertamaan masuk. Saya lihat, saya memutar ke kanan, terus dia akan sambung pada kepalanya di sebelah kanan. Jadi dia akan masuk dari sebelah kanan melilit ke sebelah kiri, jadi ini akhirnya. Jadi jika kita gabung antara gulungan N dan S, maka hanya akan ada dua keluaran. Jadi ini adalah awalnya A, dan ini adalah akhir gulungan. Jadi biasa kita sebut ini adalah kepala dan ini adalah ekor. Jadi ini cuma dua kutub, sedangkan karena ini generator mempunyai 4 kutub, maka akan ada dua gulungan N dan akan ada dua gulungan S. Jadi selanjutnya setelah gulungan S akan ada lagi gulungan N dan gulungan S. Jadi 4 kutub. Jadi ini gambaran secara sederhananya saja kenapa kita sebut gulungan N dan gulungan S. Jadi gulungan N itu sama dengan kutub utara, jadi dalam bahasa Inggris itu adalah north, sedangkan kutub S itu sama dengan kutub selatan, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah south, jadi selatan, kutub selatan. Jadi mempunyai kutub N dan S. Jadi pada dinamo itu mempunyai konsep seperti pada bumi, di mana kita ketahui bahwa bumi itu berputar, seperti juga pada dinamo. Jadi dia bisa berputar karena mempunyai dua kutub N dan S, di mana gulungan kutubnya yang selebihnya ada 4 atau 6 itu tetap saja menggunakan kutub NS, NS. Oke, jadi untuk mengetahui kenapa dikatakan bahwa 4 kutub itu mempunyai 1500 rpm, itu ada rumusnya. Oke, saya akan berikan sedikit rumusnya. Bagaimana kita ketahui bagaimana sampai jika 4 kutub itu rpm nya 1400. Jadi ada rumusnya. Jadi rumus ketetapannya itu adalah 120 dikali dengan F. F itu adalah frekuensinya. Jadi 120 dikali F, dimana 120 itu adalah angka ketetapan dan F adalah frekuensinya. Dan dimana nantinya kita akan bagi dengan jumlah kutub. Misalkan jumlah kutubnya ada 4, itulah hasil dari RPM. Jadi RPM sama dengan 120 dikali F dibagi dengan jumlah kutub. Jadi misalkan jumlah kutubnya 4, 2, 6, jadi tetap saja dibagikan dengan 120 dibagi frekuensi. Frekuensi misalkan frekuensinya 50 Hz, ada juga menggunakan frekuensi 60 Hz. Jadi hasilnya kita akan dapat di sini berapa RPM-nya. Oke, jadi itu adalah rumusnya. Ya, setelah kita ketahui semuanya, mulai dari bagaimana penempatan kutub pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mulai saja menggulung generator ini. Jadi ini adalah generator 3000 watt. Oke, saya akan berikan dulu jembatannya atau pelapis gulungannya. Ini adalah pelapis gulungan. Jadi pelapis ini gulungan sangat berguna ya, dimana jika kita menggulung ini untuk menghindari lecet pada gulungan. Mungkin banyak orang yang mengabaikan hal ini, namun ini bisa berakibat fatal jika kita tidak memberikannya pelapis. Ini adalah pelapis jika kita menggulung. Harus ada pelapis seperti ini itu untuk menghindari terjadinya kawat bersentuhan antar besi, karena pada kawat yang kita gunakan adalah kawat email.
dimana dikatakan kawat email karena pada kawat tembaga tersebut dibungkus oleh email. Oke, ini adalah kawat tembaga. Jadi kawat tembaga ini di luarnya ada email. Email inilah yang mencegah korslet antara gulungan yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kawat yang digunakan ukurannya adalah 1,1 mm. Bisa kita mengukurnya dengan menggunakan mikrometer. Jadi bisa kita lihat di sini terukur seperti ini. Menggunakan kawat 1,1. Jadi penunjukannya di sini itu adalah 1,15 karena emailnya 0,05. Jadi jumlah sesungguhnya atau yang sebenarnya pada tembaga ini adalah 1,1 mm. Oke, kita mulai saja menggulungnya. Jadi mal pertama sudah kita buat. Jadi jumlah untuk mal pertamanya itu adalah sebanyak 16 lingkar. Kita akan mulai menggulung. Oh, sorry, bukan 16 tapi 17 lingkar. Oke, kita akan mulai melitnya. Jadi ini adalah mal. Cara melitnya bisa kita lilit ke kanan seperti ini. Pertamanya kita jepit kawatnya, terus kita gulung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlahnya ini adalah 17, namun kita lilitkan jumlahnya itu cuma 16. Kenapa kita lilitkan cuma 16? Karena nanti akan jadi 17 dengan serinya. Bisa kita buktikan dengan menghitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, jadi 17 lingkar dengan serinya. Jadi kita hanya menggulung di mal itu cuma 16. Nantinya akan jadi 17. Oke, seperti yang saya katakan tadi, awal atau permulaannya itu di sebelah kiri ini yang masukannya, dan keluarnya itu di sebelah kanan. Jadi teknik pemasukannya itu kawatnya harus kita tipiskan setipis mungkin, jangan sampai kawatnya ini saling bersilangan, karena jika bersilangan akan menyulitkan kita memasukkannya. Dan kita pegang dengan tangan kanan seperti ini, kita atur. Jadi jangan sampai ada yang saling bersilangan, karena itu akan mempengaruhi. Oke, kita mulai memasukkannya. Ini 01 ya, 01. Sudah kita masukkan, jadi tinggal kita dorong. Kita sudah masuk seperti itu, tinggal kita dorong. Namun kita harus perhatikan jangan sampai pada saat kita mendorong pelapis untuk memasukkannya ini lepas, karena jika lepas bisa berpengaruh, maka kawatnya akan lecet, kawatnya akan bersentuhan dengan kerennya atau besinya, dan itu bisa mengakibatkan emailnya terkelupas. Dan jika terkelupas itu tidak baik untuk gulungan, bisa saja akan terjadi korslet. Jadi bisa kita menggunakan bambu untuk bantuan memasukkannya, karena kawatnya lumayan besar jadi agak keras. Bisa kita menggunakan bambu, namun catatan bambunya itu harus yang kerasnya itu harus kita hilangkan seperti ini, karena jika yang keras bersentuhan dengan emailnya itu bisa saja terkupas. Oke, sudah masuk gulungan pertamanya, sudah masuk. Jadi ini adalah konde pertama. Jadi dalam satu kutub itu ada 4 konde. Jadi ini satu, baru masuk satu konde, bisa kita sebut satu konde.
Kemudian kali pertama kita lapisi, karena pada generator itu tidak hanya memiliki satu gulungan, namun memiliki 3 lapis gulungan. Jadi yang pertama kita gulung ini adalah gulungan listriknya, karena masih ada di atasnya sebentar. Kita berikan dulu kertas pelapis. Oke, ini adalah kertas pelapis untuk melapisi antara gulungan satu dengan yang lainnya. Kita buka. Oke, saya rasa ini cukup tipis, mungkin tidak perlu menambah agak tebal sedikit, agak lebar. Oke, kita masukkan. Ini satunya lagi kita beri kertas. Jadi kertas pelapisnya ini berfungsi untuk menghindari korslet antar gulungan yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi gulungan pertamanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggulung untuk gulungan kondek keduanya. Jadi ini kondek kedua masih kutub N, jadi memiliki 4 kelompok. Jadi kita akan membuatkannya lagi mal yang kedua. Ini kita buat dari kawat. Jadi cara membuat malnya sama ya. Jadi mal pertama itu lebih kecil dari mal kedua, jadi catatan mal keduanya itu harus lebih besar untuk mempermudah kita menggulungnya agar tidak terjadi penyempitan. Oke, seperti ini. Kita akan buat malnya. Oke, jadi harus agak lebih besar sedikit dari mal pertama agar tidak sempit. Dan kita buat malnya lagi dari kardus, kita cocokkan. Oke, oke, sudah kita buat malnya. Sekarang kita akan lanjut pada gulungan yang kedua. Jadi jumlah untuk mal keduanya itu adalah 16 lingkar. Jadi jumlahnya 16 lingkar. Langsung kita delete saja. 16 lingkar. Oke. 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi sama yang tadi, jika jumlahnya 17 kita hanya melilit 16, dan jika jumlahnya 16 kita hanya melilitnya 15, jadi sama. Nanti akan jadi 17 dengan serinya. Jadi yang kita hitung itu yang di dalam lubang, bukan yang pada luarnya. Oke. Jadi masih gulungan n. Jadi ini adalah serinya. Dia akan kita sambung terus tanpa dipotong-potong. Ini lihat. Seri itu adalah penghubung antara konde satu dengan konde yang kedua. Oke. Jadi ini masih satu kelompok dengan kutub n. Jadi dia akan ada empat gulungan seperti ini. Jadi yang kita katakan konde, jadi ini adalah konde kedua. Oke, kita masukkan. Oke, sama dengan teknik yang sama, kita tipiskan, jangan sampai ada yang bersilangan kawatnya seperti ini. Oke, sudah masuk. Kita akan perjelas, perdekat, akan masukkan kawatnya seperti ini. Oke, dengan memperhatikan jembatannya. Jadi ini bisa saya sebut sebagai jembatan untuk memasukkannya. Itu harus diperhatikan agar tidak terjadi lecet pada kawat yang ini. Oke, sudah masuk gulungan kedua atau konde keduanya sudah masuk. Sekarang kita atur. Jadi konde kedua ini juga perlu kita beri kertas untuk pelapisnya. Jadi ini untuk mencegah korslet antar gulungan utama dengan gulungan pancingan kutub DC-nya. Lebar. Kemudian sebelah kiri lagi sama, kita masukkan juga pelapisnya. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe channel saya, Wahyu Link. Nah, karena dengan like and subscribe Anda akan bisa menonton berbagai video saya cara menggulung pompa air atau seputar tentang listrik. Oke, jadi gulungan keduanya atau konde keduanya sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan buatkan mal yang untuk konde ketiganya. Jadi konde ketiganya itu kita buatkan mal lagi seperti ini. Jadi konde ketiga atau gulungan ketiganya ini untuk kutub N nya itu agak lebih besar dari gulungan kedua dan ketiga. Oke, kita bisa mengatur gulungannya dengan menggunakan palu-palu karet agar lebih rapi. Oke. Kita buatkan kardusnya seperti ini. Oke, kawatnya agak longgar. Kita lihat di sini agak longgar. Jadi kita butuh berikannya kardus pelapis agar kawatnya tidak longgar. Ini kita ganjal.
Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, kita akan pasang dulu jembatannya. Jadi jumlah untuk lilitan atau kumparan ketiga ini, konde ketiga ini sebanyak 32 lingkar. Oke, jadi jumlahnya itu adalah sebanyak 32 lingkar. Oke, kita akan mulai menggulungnya. Namun jika jumlahnya cukup banyak seperti ini, biasa kita masukkan 2 kali untuk mempercepat memasukkannya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, jadi kita masukkan pertama 25 lingkar. Ini teknik untuk memasukkannya. Kita masukkan dulu sedikit, cuma 25 lingkar. Dikarenakan karena jumlah lilitannya ini lumayan banyak, 32 lingkar. Jadi biasanya jika kita langsung masukkan sekaligus 32, kita akan setengah mati mengatur gulungannya. Jadi kita masukkan dulu 25 lingkar. Oke, jadi hitungannya 25 lingkar ini, maka jumlah sebenarnya yang masuk itu adalah 26. Jadi kita butuh sebentar menambahnya selebihnya. Oke, kita masukkan dengan memperhatikan jembatannya, jangan sampai kautnya lecet. Oke, kita pakai tekat. Oke, kita dorong seperti ini. Oke, kita akan dorong secara perlahan, dan kita juga harus memperhatikan ini adalah serinya. Ini adalah seri penghubung antara konde kedua dan ketiga, itu harus kita perhatikan, jangan sampai dia lewat atau kepanjangan. Jika terjadi kepanjangan, kita bisa menggesernya ke kanan agar dia ikut masuk. Oke. Sebelah kiri sudah masuk, jadi tinggal yang sebelah kanan kita dorong secara perlahan. Oke. Oke, serinya kepanjangan, kita bisa menghilangkan serinya dengan memutarnya ke kanan, maka dia akan tertarik ke sini. Oke. Oke, jadi 25 lingkar sudah kita masukkan. Sepertinya malnya agak sempit, kita butuh menambahkannya sedikit. Oke, kita dulu. Jadi sudah masuk 25. Ini kita akan tambah. Ini sudah ada 25. Jadi 25 itu sama dengan yang ini ada 26, 25, 26 dengan serinya jadi 26. Lanjut dengan 27, 28, 29, 30, 31. Jadi kita hanya memberikannya 31 ditambah 1 dengan serinya sama dengan 32. Oke, kita masukkan selebihnya seperti ini. Oke, kita perlu mendorongnya dengan menggunakan bambu seperti ini. Oke. Karena gulungan yang ketiga ini sudah tidak ada lagi di atasnya, maka kita akan menutupnya dengan kertas nika, kertas film 0,25. Ini sudah tidak ada di atasnya. Kita langsung menutupnya dengan kertas putih ini. Jadi ini adalah plastik yang anti panas. Langsung tutup saja. Nah, di atasnya sudah tidak ada gulungan, beda dengan yang lainnya.
Di atasnya itu masih ada gulungan, jadi belum kita beri kertas penutup yang tebal. Kita masih memberi kertas pelapis antar gulungan saja. Oke. Akan berikan juga kertas 0,25. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tinggal mengaturnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat mal yang keempat. Jadi mal yang keempat itu, atau konde yang keempat, adalah konde yang terakhir untuk kutub N nya. Jadi mempunyai 4 konde saja. Jadi kalau dalam kelompok, jadi ada 4 kelompok ya, 4 orang. Jadi dalam satu kelompok ada 4 orang. Di barat ini sebagai orang ada 4 orang ya dalam satu kelompoknya. Oke, kita akan mulai membuat malnya. Jadi mal keempat ini lumayan besar, jadi kita butuh juga kawat yang agak panjang. Oke, mal keempatnya ini adalah untuk mal keempat. Ini adalah kardusnya, kita akan masukkan. Oke, kita akan berikan dulu jembatannya seperti ini. Oke, jadi jumlah untuk konde keempat ini cuma 15 lingkar, jadi lebih sedikit ya. Kenapa lebih sedikit? Karena di atasnya itu masih ada gulungan sama dengan gulungan yang lainnya. Jadi cuma konde ketiga ini yang sudah tidak ada di atasnya, jadi jumlahnya lebih banyak dari kutub konde yang lainnya. Oke, jadi sebanyak 15 lingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, jadi sudah lebih ya, 16. Jadi cuma 15 lingkar. Oke, jadi 14. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, jadi jumlahnya 15 lingkar. Oke, kita akan masukkan. Jadi masih tetap sama, jadi ada serinya masih tetap tersambung ya. Jadi ini untuk kutub N nya, lintenya yang sama, kita harus akan tipiskan. Oke, kita masukkan seperti ini.
Oke, bisa dilihat cat sudah masuk. Sebelah kanan kita dorong saja perlahan. Jangan memperhatikan jam batangnya, jangan sampai naik, yang bisa saja mengakibatkan gulungannya bersentuhan dengan besinya, dimana jika bersentuhan dengan besinya akan mengakibatkan lecet. Oke, kita atur. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal memberikannya kertas pelapis. Jadi dengan demikian kutub N nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggulung kutub S nya. Jadi ini kutub pertamanya sudah selesai. Kita akan membalik dulu dinamonya. Kita akan menggulung bagian S nya lagi. Kita balik seperti ini, balik, kita putar. Jadi sudah selesai satu kutub. Selanjutnya kita akan menggulung kutub yang keduanya. Oke, kita perlu memberikannya kardus agar lebih aman, agar kautnya tidak sentuhan dengan besi. Oke. Jadi karamelnya sudah kita buat, semua sudah tersedia. Kita langsung saja menggulungnya. Jadi jumlah lilitannya itu sama saja pada bagian N tadi. Jadi untuk gulungan S nya itu sama saja. Jadi kita menggunakan mali yang paling kecil dulu. Jadi jumlahnya tadi sebanyak 17 lingkar. Oke, kita akan menggulungnya. Oke, kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16. Jadi kita seperti yang tadi, kita hanya melilit 16. Ternyata akan jadi 17 dengan serinya. Oke. Jadi kalau tadi gulungan N itu seperti yang saya jelaskan tadi pada sebelum saya mulai menggulung, jadi saya sudah gambar tadi. Jadi kalau N tadi adalah permulanya di sebelah kiri dan akhirnya sebelah kanan. Jadi sekarang kita akan balik seperti ini. Lihat, saya memegang seperti ini gulungannya. Kita akan membaliknya seperti ini. Oke, lihat, kita balik. Sebenarnya ini serinya dari gulungan, ini adalah seri dari gulungan N nya, tidak kita putus, tapi tetap kita biarkan, namun dia akan masuk dari sebelah kanan, masuk seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah gulungan S, jadi dia akan masuk dari sebelah kanan. Jadi dari keluaran sebelah kanan untuk gulungan N ini, nanti dia akan masuk sebelah kanan karena posisi gulungnya seperti ini. Jadi ini adalah ekornya atau akhir gulungannya. Jadi bisa diperhatikan, dikatakan gulungan S karena dia sudah pembentukannya sudah lain. Jadi masukannya sebelah kanan dan keluarannya itu sebelah kiri. Oke, saya kira cukup mudah untuk dipahami. Oke, kita akan segera memasukkan gulungan S nya. Jadi ini adalah kutub S untuk konde pertama. Oke. Oke, kita lihat di sini. Jadi masukannya cukup mudah ya, jadi ini sangat longgar.
Oke, jadi sudah masuk, tinggal kita rapikan sedikit dengan menggunakan bambu. Oke, ini adalah gulungan es. Sama seperti tadi, kita harus berikan kertas pelapis. Oke, yang satunya juga kita harus beri kertas pelapis. Ini adalah kertas pelapis antar gulungan. Oke, konde pertama sudah selesai. Kita lanjut untuk konde keduanya. Oke, dengan mal yang berbeda. Ini adalah mal kedua. Jadi jumlahnya itu adalah 16 lingkar. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15. Kita beri 15 lingkar. Jadi jumlahnya itu adalah 16 lingkar. Jadi 16 ditambah dengan seri jadi 16. Oke, jadi sama, tetap gulungan es. Jadi jangan sampai kita membalik. Jangan sampai kita menggulung pertama gulungan S terus kita balik kembali jadi gulungan N, itu tidak akan bisa berhasil. Gulungan kita akan bermasalah. Tidak boleh seperti itu. Oke. Masukkan. Oke. Gulungan S-nya masuk, saya akan perdekat. Sekarang kita akan kita akan berikan lagi kertas habisnya. Gulungan kedua sudah selesai, gulungan konde keduanya. Kita memberinya pelapis. Oke. Akan merapikannya sedikit. Nah, selanjutnya kita akan gulung-gulungan yang ketiga, di mana konde ketiga ini jumlahnya adalah 32 lingkar. Jadi mana tadi pada gulungan N kita masukkan 2 kali. Jadi sama pada gulungan ini kita akan mencoba juga masukkan 2 kali agar menggulungnya enteng. Oke. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke. Kita berikan dulu 25 lingkar. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Karena dengan Anda menjadi berlangganan atau jadi subscribe, Anda bisa setiap ada video baru akan diinformasikan kepada Anda. Oke,
masukkan dengan sangat mudah seperti ini. Kita akan dorong perdekat. Oke, saya rasa tutorial ini sangat mudah dipahami. Sudah masuk. Ini jumlahnya 25 lingkar sudah masuk. Tinggal kita tambah selebihnya. Jadi sudah 25 lingkar ditambah dengan serinya jadi 26. Langsung saja sebelum 27, 28, 29, 30, 31 ditambah 1 dengan seri itu sama dengan 32. Oke, kan ini adalah seri 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, kita tambah dulu. Sepertinya kurang, kita tambah 1 jadi 32. Oke, kita masukkan. Oke, ini sangat mudah kita masukkan. Oke, kita bisa bantu dengan menggunakan bambu sudah kita sediakan. Oke, jadi seperti tadi pada gulungan N sama pada gulungan S ini konde ketiganya itu sudah tidak ada lagi di atasnya, jadi kita bisa menutupnya dengan menggunakan kertas 0,25. Jadi ini adalah kertas film, sebagai kertas film. Jadi udah. Oke. Kita guntingkan lagi kertas. Oke. Jadi sudah hampir selesai. Kita atur dulu. Jadi jika kita pukul-pukul dengan menggunakan palu karet atau martil, jangan terlalu keras. Kita harus memukulnya secara perlahan agar kertas yang di bawahnya itu tidak rusak atau robek. Oke, selanjutnya konde keempat. Jadi dengan selesainya konde keempat ini, maka gulungan S juga akan selesai. Oke, kita menggunakan mal yang paling besar. Ini dia dengan jumlah 15 lingkar. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14. Jadi dengan serinya itu menjadi 15 lingkar. Oke, untuk membuktikannya lagi kita bisa hitung ulang. Jadi ini serinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, gulungan terakhir untuk gulungan S nya masukkan. Jadi itu tekniknya dengan sangat mudah ya, kita masukkan. Oke, saya akan perdekat dulu. Kemudian kita dorong. Saya rasa dengan melihat Anda bisa belajar bagaimana teknik-tekniknya. Dan jika ada yang Anda tidak pahami, bisa Anda tanyakan di komentar atau pada nomor HP saya 085 396 359 772. Jadi itu nomor WA saya, yang bisa bertanya. Mungkin ada yang diperlukan untuk bantuan mengenai tentang gulungan dan tentang seputar listrik. Oke, kita akan memberikannya lagi lapis antara.
Oke, sudah terdengar suara azan, jadi saya akan istirahat sebentar. Saya akan lanjut lagi. Oke.